Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiana Media, saya moderator di sini. Malam ini kita akan mengadakan video conference bersama dengan tim kita dari divisi operasional. Ada Ibu Yunike Carolina. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Oke. Untuk selanjutnya ada Ibu Aulia. Kebetulan beliau adalah Chief of Marketing dari operasional Nilasoka. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Oh ya. Dan terakhir ada saya, Lutfiana, sebagai CFO, Chief of Finance Officer di sini, sekaligus membawai untuk beberapa laporan keuangan. Oke, malam hari ini kita akan mengadakan video conference untuk review kembali kinerja kita selama 1 tahun, yaitu untuk melihat beberapa capital budgeting yang sudah kita kerjakan, beberapa project seperti itu. Terus kemudian untuk melihat perkembangan dari setiap masing-masing divisi. Oke, boleh saya sharing untuk materinya malam ini? Ya, silakan. Ya, apakah sudah terlihat untuk materinya? Oke, sudah. Oke, terima kasih, Ibu. Malam hari ini kita akan langsung mengerucut ya. Topiknya adalah kita kan after pandemik itu kan kita harus meresiliensi bisnis kita karena tahun kemarin kan kita ada penurunan ya pastinya dari divisi operasional juga sudah mengatakan untuk menambah capital budgetingnya untuk pembukaan warehousing karena lebih banyak orang sekarang tuh menyukai namanya belanja online. Nah, untuk shift of marketing sendiri juga membuka kemarin beberapa contoh flyer promosi ya, Ibu Aul, untuk pelaksanaan nantinya pembukaan merek baru ya Bu, kerjasama dengan joint venture kan ya Bu ya, dengan beberapa merek ya. Ya, betul. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas beberapa ya untuk latar belakangnya di sini. Yang pasti karena tadi yang sudah saya perjelas yaitu kita mengerucut setelah pandemi COVID, kita kan ada penurunan di profitnya kita. Kemudian untuk perancangan ke depan kita butuh namanya blueprint. Dan yang terakhir adalah pemaparan untuk dummy. Dummy-nya di sini nanti kita melihat beberapa untuk capital budgeting-nya dari beberapa divisi, sekaligus mungkin ada katalog juga sama flyer terbaru dari Ibu Aul dan juga nanti akan dijelaskan juga operasionalnya sama Ibu Karin. Kita harus bisa mengerumuskan ya malam hari ini yaitu komponen apa saja untuk perencanaan strategis kita ke depan setelah pandemik itu, kemudian perencanaannya, penerapannya bagaimana, kemudian siapa saja yang terlibat. Dan malam hari ini kita akan langsung ke pembahasan ya untuk jelas strateginya. Jelasnya kalau Nila Soka itu pastinya kan kita mempermudah customer untuk bisa belanja online. Nah, kebetulan di tempat kita kan lebih banyak untuk produk-produk yang unik, produk-produk yang handicraft seperti itu, buatan tangan asli. Jadi untuk ditiru atau imitasinya itu agak susah ya, karena kan langsung dari pembuatnya, perajinnya seperti itu. Nah, kemudian perencanaan strategisnya sendiri, kalau Nila Soka itu menggunakan Instagram untuk sementara ini. Jadi mungkin ke depan kita akan dibantu untuk divisi operasional siap untuk kita maju ke aplikasi. Bagaimana Bu Karin? Ya, sudah saya siapkan. Sudah siap ya Bu. Tapi kalau boleh tahu Bu, kendalanya apa saja Bu untuk tim divisi operasional sendiri? Kalau dari segi IT-nya masih perlu tambahan orang lagi nggak Bu kira-kira Bu? Lebernya. Kalau untuk aplikasinya sendiri itu kita menggunakan eh, menggunakan ERP ke itu ya? orang ERP. dari luar. Jadi Oh, itu oke. dibutuhkan biaya yang lebih. Oh, oke, Bu. Nah, nanti kami coba untuk merancang kembali ya, Bu. Untuk bagaimana nanti kita sampaikan kepada CEO kita. Apakah beliaunya nantinya menyetujui pada tahun ini atau pada akhir tahun, yang pasti diusahakan pada tahun ini ya, Bu ya. Karena kan Oke. dari marketing sendiri, dari Bu Aul sendiri kan sudah menyampaikan bahwa akan ada expand pada tahun Mm-mm. ini.
seperti itu. Iya. Oke, kesimpulannya yaitu kita memang harus bekerja sama ya, tapi untuk malam hari ini kita akan langsung melihat ke contoh-contohnya saja, Bu, untuk eh, ini. Kita menggunakan eh, portfolio dulu ya Bu ya, agar lebih gampangnya yang kita gunakan Bu Karin, kita membutuhkan untuk helpdesk-nya si marketing yaitu Moka, aplikasi Moka. Mungkin kita akan usahakan ya Bu, tapi kan harus sambung dengan punya kita yaitu Accurate. Kebetulan kan kalau akuntansi kami menggunakan Accurate Bu, tetapi masalahnya di sini tuh kalau Accurate kita tidak bisa sambung Moka. Nah itu nanti jadi nanti mungkin divisi operasional membantu ya Bu untuk bisa mensinkronkan antara Moka ini dengan Accurate atau kita harus perlu pergantian sistem baru seperti Oh itu. iya. Oke. Oke. Terus kalau untuk Bu Aul sendiri kan kemarin ada kuesioner survei pelanggan ya Bu. Iya. Nah, itu kira-kira kalau surveinya seperti ini masih bisa ya Bu? Maksudnya masih available ya dari segi kuesionernya sendiri atau perlu ditambahkan Bu? Eh, untuk segi testing aku jalannya itu begitu udah cukup sih. Emang udah basicnya pasti akan ditanyakan oleh pelanggan itu sering. Oh ya, baik Bu. Jadi nanti mungkin kira-kira yang paling kita perlihatkan kembali di bagian rate ini ya Bu ya. Jadi apakah itu nantinya sesuai atau tidak produknya kita itu untuk kita jual kembali. Karena kan marginnya juga terlalu tipis Bu. Kita juga mulai banyak pesaing juga. Jadi mungkin nantinya diharapkan kepada pihak marketing untuk bisa terus memberikan promosi kepada customer melalui promotion shopping deal seperti itu ya Bu ya. Iya, Nanti mungkin bekerja sama dengan divisi saya, divisi keuangan juga, apakah itu masuk atau tidak ke harga pokok penjualan seperti itu ya Bu ya. ya baik. Oke, pada malam hari ini saya menyampaikan ya di sini mungkin tidak terlalu terlihat. Ini laporannya dari Ibu Aul. Beliau itu di sini saya jelaskan saja bahwa kita pada tahun ini kita tuh mengimpor karena beberapa handicraft atau beberapa ya itu bahan-bahannya juga lumayan susah untuk dicari. Jadi di sini impornya itu sekitar 2,7 juta untuk gross profitnya. Kemudian untuk selling sama buyingnya masih masih masuk lah, masih masuk ya Bu ya untuk gross profitnya. Ya, Terus kemudian untuk yang lain-lain nantinya juga kita sama sih. Ini untuk hasilnya sendiri juga sama. Tapi bookingan untuk tahun ini sih lumayan ya dibandingkan tahun lalu. Karena di tahun lalu sih kita ada kendala yaitu untuk biaya operasionalnya sendiri kan masih belum bisa maksimal karena Iya. kita masih baru. Mohon maaf ya Bu Karin, kami harus mengumpulkan kembali untuk modalnya seperti itu. Iya. Kemudian untuk operasional ini ada report dari Bu Karin yaitu kebanyakan itu di Huangpu. Huangpu itu berarti Vietnam ya Bu ya. Jadi nanti kontainer yang paling besar itu adalah 40 feet. Kita berarti lebih banyak untuk handicraft seperti itu kalau dari laporannya. Terus kemudian untuk selling sama buyingnya itu lebih banyak ke selain posisi selain tumbler. Jadi mungkin gabungan ya handicraftnya tuh seperti wooden atau apa seperti itu. Jadi mungkin nanti kami minta dari divisi keuangan Bu untuk merinci kembali ke divisi operasional pendapatan untuk warehousing tuh berapa. Karena ini kan hanya untuk pendapatan untuk freight cost-nya saja, total Iya. handling cost. Nah nanti kami minta untuk yang apa namanya warehousing itu budgetingnya berapa. Seperti itu ya Bu ya. Iya, nanti saya. Apakah apakah keberatan Bu? Iya, nanti kami siapkan, Bu. Oke, oke, baik. Kemudian ini laporan profit loss-nya dari saya untuk income sama cost of sales-nya masih masuk gross profit-nya kita masih di angka 4,2 M. Jadi
di sini karena kita tercover cost-nya ya, cost-nya yang paling besar. Cost-nya yang paling besar itu dari freight cost-nya dari Bu Karin tadi ya, karena Iya. beliaunya juga besar banget. Terus kemudian expense lain-lain yang pasti sih kita pembayaran yang paling besar itu ya salary. Karena kan kita juga butuh lah ya untuk packaging segala macam. Iya. Nanti mungkin Bu Aul juga butuh untuk kita promosi ya Bu ya ke daerah-daerah kan ya. Untuk tahun lalu sih kita medical nggak cover, tetap karena memang kita kan banyakan kan sistemnya WFH WFO seperti itu. Kalau ini sih BPJS standar sih Bu. Untuk yang lain-lain masih aman kayaknya. Nah, ini kita kemarin depresiasi itu kami ada koreksi juga sih sebetulnya untuk depresiasi karena ini kan beberapa ya Bu untuk penyanyi Bu Karin itu kan kami harus menghitung kembali. Kan Bu Karin di cabang, jadi kami harusnya tuh melihat mengadjust atau mengappraisal beberapa furniture. Nah, kemarin ternyata ada anak gudang yang tidak melampirkan laporannya ke kami. Jadi kami kan kemarin mohon maaf ya Bu, kami harus ke kantor Ibu, mohon izin. Iya. Iya. Kemudian untuk kurir ini yang lain-lainnya sih masih aman. Nah, ini nih yang pasti kita kan ada gain, ada loss, mohon maaf Bu. Ada loss di kurs karena kursnya kemarin itu sempat turun kan, di tahun Iya. lalu sempat turun. Jadi kita menggunakan uang deposit seperti itu. Nah, kebetulan kita juga ada loss di aset karena kita kemarin kan ada kontainer yang ternyata rusak ya Bu ya barang-barangnya Iya. Iya. akibat di jalan seperti itu. Kemudian untuk yang lainnya, tahun ini current profit-nya masih aman, Bu. 1,7 M. Jadi kami masih bisa untuk membantu menghandle untuk sales profit-nya sendiri. Kalau mau digunakan untuk produk-produk, silahkan. Nah, ini produk-produk dari Bu Aul. Ini yang paling laris tuh di tumbler ya, Bu ya, Bu Aul. Iya betul. Penjualannya paling pincer di tumbler karena kebanyakan memang orang-orang kan untuk musim season seperti ini kan lebih banyak menggunakan tumbler ya ya karena cuaca aja sih sebetulnya sama sekarang kan packagingnya juga mulai banyak yang lucu-lucu sih nanti dari pihaknya si divisinya Bu Auli yang biasanya memberikan apa namanya creation ya Bu ya. Iya. Nah ini untuk tambahan-tambahannya mungkin goodie bag, handicraft seperti itu sih. Nah ini ada promosi dari Bu Aul. Monggo silahkan Bu kalau mau menyampaikan silahkan. Untuk promosi eh, untuk promosi produknya sendiri itu Kak, divisi marketing itu menyarankan diskon 50% di khusus tanggal 22 karena memang setiap bulan itu kan ada tanggal cantiknya kayak misalnya 12/12, 11/11. Nah, ini tanggal 22 untuk bulan Februari kebetulan sekarang bulan Februari. Nah, untuk diskonnya sendiri itu 50% untuk semua produk gitu. Terus yang kedua itu ada voucher diskon yang khusus untuk yang bisa klaim voucher diskon dengan kode voucher Nila Soka Happy itu akan ada potongan harga juga sebesar 50.000. Nah, untuk yang ketiga itu diskon up to 30%. Jadi semua produk itu diskonnya eh, nggak akan lebih dari 30% gitu, tapi pasti akan dapat diskon gitu. Baik, Bu, terima kasih. Ini kalau boleh saya menanyakan, Bu, apakah diskon ini hanya berlaku untuk customer atau boleh untuk pegawai dari kita sendiri? eh, Khusus untuk customer sih, tapi untuk pegawai kita mungkin diskonnya akan eh, ditambah. Oh, oke, Bu, baik-baik. Akan kita perhitungkan kembali ya, Bu, untuk ini. Tapi kemarin itu kan kita datang, Bu, ke cabang juga untuk melakukan stock of name. Nah, itu kebetulan memang banyak sih yang kita harus perlu lakukan untuk segera shopping deals karena kan takutnya
persediaannya ini makin lama makin menumpuk kan, nggak ada yang men-stok off-name, jadi kami dari pihak akuntan menyarankan untuk segera ya Bu ya, untuk lebih digencerin lagi untuk promosinya. Ya, baik. Oke, terima kasih Bu Au. Kemudian ini untuk Instagramnya sendiri kemarin dari divisi operasional ya Bu. Karin boleh disampaikan Bu untuk perkembangan dari Instagram sendiri mungkin masih kurang gencar ya Iya. kendala. Jadi ini untuk sekarang kita belum menggunakan e-commerce lain seperti Shopee atau Tokopedia. Jadi kita startnya itu dari Instagram. Nah, di situ sudah ada beberapa produk yang kami taruh di katalognya. Jadi di situ tuh mungkin cuman untuk tampilannya saja. Mungkin nanti ke depannya kami akan membuka toko di e-commerce lain seperti Shopee dan Tokopedia. Terus, nah dari Instagram itu nanti akan diarahkan ke Shopee atau Tokopedia itu. Terus bisa diorder. Baik, Sekian. iya, baik Bu. Karin, terima kasih untuk penjelasannya. Oke, saya rasa cukup ya untuk penjelasannya untuk rekan-rekan semuanya. Apakah mungkin ada yang mau ditanyakan, rekan-rekan? Cukup Oke dari ya. divisi marketing cukup. Oke, terima kasih dari divisi. Saya rasa cukup. Oke, sama. Saya rasa juga cukup ya dari divisi keuangan, hanya mengingatkan segera untuk menyampaikan laporan budgeting bulanan, sekaligus nanti kalau jika ada yang membutuhkan lebih untuk budgetingnya, kita akan segera sampaikan ke pihak manajemen juga, yaitu CEO. Tapi Oke. kurang lebihnya kita hanya bisa memberikan waktu sampai batasnya Maret ya Bu, karena kami kan harus menyampaikan untuk SPT juga, jadi persiapan. Iya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin saya akhiri sampai sekian. Jika ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Dan untuk rekan-rekan, sehat selalu. Dan jangan lupa untuk kita sering-sering melakukan Vicon seperti ini agar nantinya kita bisa mengetahui performance dari masing-masing divisi jika ada yang membutuhkan untuk review. Oke, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Amin amin. Oke, Terima terima kasih. kasih. Terima kasih.